Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sahabatku yang berbahagia, bagaimana cara kita menjaga nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau ingin terpelihara kesehatanmu, maka perbanyaklah sedekah." Percayalah Anda dengan nasihat ini. Wajar tidak percaya jika belum melakukannya. Namun, bagi orang yang telah membuktikan hal itu, pasti dia sepenuhnya percaya bahwa bersedekah membuat diri terpelihara, tidak hanya dari kesehatan, tetapi juga terhadap keselamatan. Oleh karena itu, untuk membuktikan keajaiban sedekah, Anda perlu melakukannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini akan saya bagikan keajaiban sedekah yang berkaitan dengan kesehatan. Berikut kisahnya. Tersebutlah sebuah keluarga dengan 3 anak. Suaminya tergolong sukses dalam berusaha. Keluarga itu termasuk paling kaya di kampungnya. Bahkan bangunan rumahnya tampak paling menonjol dibandingkan tetangga kanan kirinya yang miskin. Namun keluarga itu kurang bahagia. Sebab sudah 5 tahun ini istrinya tidak pernah sehat. Penyakitnya datang silih berganti. Sudah banyak dokter dan ahli pengobatan alternatif yang menyembuhkannya, namun tiada perubahan. Kalau ada perubahan, itu pun hanya sebentar, lalu jatuh sakit lagi. Suatu ketika sang suami menghadiri walimahan. Di acara itu seorang ustadz memberikan ceramah dan sempat menyinggung tentang pentingnya zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah dapat mendatangkan rezeki dan memelihara kesehatan. Karenanya marilah kita bersedekah agar mendapatkan rezeki barokah, jauh dari penyakit dan panjang umur. Demikian kata ustadz tersebut. Dalam hatinya lelaki itu kurang begitu yakin terhadap apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut. Sampai di rumah ia berdiskusi dengan istrinya. Sebab perkara zakat ia tak pernah lalai. Sedekah pun kadang-kadang dilakukannya, namun tidak berdampak bagi kesehatan istrinya. Adakah yang kurang beres? Rasa penasaran membuatnya ia mendatangi seorang ulama dan minta nasihat tentang persoalannya itu. Di hadapan ulama, ia mengeluhkan penyakit istrinya yang tidak pernah sembuh. "Kami dicoba dengan penyakit yang menimpa istri saya," ujarnya di hadapan ulama. "Saya datang kemari minta nasihat dan jalan keluar. Apa yang seharusnya kami lakukan?" Ulama pun tersebut bertanya, "Sudahkah dibawa ke dokter?" "Sudah berkali-kali." Setelah berpikir sejenak, ulama itu berkata, "Kalau boleh saya ingin ke rumahmu. Apakah Anda tidak keberatan jika saya bertamu ke rumahmu?" Lelaki itu merasa senang. Bahkan saat itu juga ia mengajak ulama ke rumahnya. Sampai di rumah, sang ulama dapat menyimpulkan bahwa ia adalah seorang yang kaya di desanya. Ulama tersebut kemudian berkata, "Jika istrimu ingin sembuh, bayarlah zakat dan sedekah." Lelaki itu tersentak. Ia lalu berkata, "Saya tidak pernah lupa membayar zakat." "Bagaimana dengan sedekahmu?" "Kadang-kadang," ujarnya pelan. Mungkin ada yang tidak beres, demikian pikir ulama. Ia kemudian memberikan nasihat kepada lelaki itu agar membayar zakat dan sedekah dengan niat ikhlas, tidak ingin mendapat pujian dari orang lain. "Mulai sekarang gemarlah bersedekah, santuni orang-orang miskin di sekelilingmu. Lakukan dengan ikhlas tanpa pamrih, jangan minta pujian dari mereka. Pasanglah niat karena Allah Subhanahu wa taala."
Memberi zakat dan sedekah lebih utama kepada orang terdekat, misalnya tetangga atau saudaramu yang miskin. Demikian kata ulama itu. Semenjak itu, lelaki tersebut memberikan sedekah kepada tetangganya dan saudara-saudaranya sendiri yang miskin. Barulah kemudian kepada orang jauh. Keajaiban pun mulai dijumpai. Istrinya berangsur-angsur sembuh. Bahkan dalam beberapa bulan setelah itu, kesehatan istrinya normal seperti sebelum sakit. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan demikian? Padahal ia tidak pernah lupa membayar zakat hartanya. Ia juga memberi sedekah kepada fakir miskin. Ternyata, zakat dan sedekah yang tidak manjur itu dikarenakan ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengeluarkan zakat dan sedekah, hatinya ingin mendapat pujian. Ia selalu menampak-nampakkan kepada orang lain. Jika orang lain memuji dan menyanjung-nyanjung, hatinya menjadi senang karena merasa mulia. Namun setelah mendapat nasihat seorang ulama, lalu menata hatinya untuk ikhlas, bersedekah terhadap orang-orang terdekat, akhirnya keajaiban pun datang. Demikian kisah keajaiban sedekah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.